Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Permatasari. Saya mahasiswi dari Horizon University Indonesia. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang berisikan cuci tangan, jajan sehat, dan juga sikat gigi. Sebelumnya terima kasih kepada siswa dan siswi TK Senang, terus kepada orang tua dan juga kepada para guru yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Penyuluhan ini akan dilakukan sekitar 15 sampai 20 menit atau kurang lebih dari itu. Di sini tujuannya itu agar siswa-siswi memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tentang cuci tangan, jajanan sehat, dan juga sikat gigi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang cuci tangan. Nah, apa itu cuci tangan? Jadi mencuci tangan adalah membersihkan tangan dari segala kotoran, membuang kotoran dan debu secara mekanik dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan juga air mengalir. Nah, di sini ada manfaat dan juga tujuan dari cuci tangan. Mungkin adik-adik sekalian belum tahu ya manfaat dan juga tujuan dari cuci tangan ini. Nah, untuk manfaatnya itu, yang pertama tuh supaya tangan kita tuh bersih, terus membasmi tangan dari kuman dan mencegah penularan penyakit. Dan juga untuk tujuannya ini adalah yang pertama mencegah terjadi infeksi melalui tangan, terus membantu menghilangkan mikroorganisme atau kuman yang ada pada kulit ataupun tangan. Jadi mencuci tangan ini tuh sangat penting ya adik-adik, terutama untuk adik-adik yang sering bermain di luar. Terus nanti adik-adik kalau sebelum makan tuh harusnya adik-adik tuh mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengetahui tujuan dan juga manfaat dari mencuci tangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang waktu mencuci tangan. Nah, waktu mencuci tangan itu tuh ada 6 waktu ya. Yang pertama tuh ada sebelum dan sesudah makan. Ini tuh untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh saat kita makan. Jadi kan kita nggak tahu ya adik-adik tuh setelah main di luar tuh megang apa aja gitu. Jadi adik-adik tuh diharuskan sebelum makan tuh mencuci tangan dan juga sesudah makan adik-adik harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua ini setelah buang air besar. Nah, setelah buang air besar tuh kenapa sih harus cuci tangan? Jadi kemungkinan tinja tuh masih tertempel di tangan sehingga adik-adik tuh diharuskan untuk mencuci tangan. Terus yang ketiga setelah bermain. Nah, kebiasaan anak kecil tuh seperti seusia adik-adik sekalian ini adalah bermain di tempat yang kotor seperti main tanah, terus main bola dan lain-lain ya. Dan itu tuh mungkin memegang banyak kotoran ya. Jadi dimana kita tahu bahwa banyak sekali kuman di dalam tanah. Jadi selesai bermain tuh harusnya adik-adik mencuci tangan supaya kuman dari tanah hilang dan tidak menempel di tangan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang keempat, sebelum dan sesudah beraktivitas. Nah, bagi adik-adik mungkin mencuci tangan ini juga bisa dilakukan sebelum dan sesudah belajar. Nah, sebelum dan sesudah bangun tidur dan juga sesudah melakukan kegiatan yang lain. Terus selanjutnya setelah batuk. Nah, batuk dan bersin ini ternyata mengeluarkan kuman dan juga kotoran. Nah, itu sangat bahaya ya adik-adik. Apabila adik-adik setelah batuk dan juga bersin, adik-adik diharuskan untuk mencuci tangan juga. Nah, terus yang terakhir itu setelah memegang benda-benda kotor, berdebu dan berkarat. Seperti tadi, seperti adik-adik sudah bermain atau adik-adik mungkin sudah memegang bola, memegang benda-benda yang berkarat, itu harus banget adik-adik untuk mencuci tangan ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya video pembelajaran tentang cara mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ada 5 langkah ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menonton video ini. Mencuci tangan, Nah, memakai selanjutnya di sini saya punya video pembelajaran tentang cara mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ada 5 langkah ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menonton video ini. Jemu-jemu.
Nah, selanjutnya di sini saya punya video pembelajaran tentang cara mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ada 5 langkah ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menonton video ini. 5 langkah Nah, mencuci selanjutnya tangan. di sini saya punya video pembelajaran tentang cara mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ada 5 langkah ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menonton video ini. Dan punggung tangan. Tentu Nah, tak selanjutnya lupa di sini saya kuku punya dan video pembelajaran jari. tentang cara mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ada 5 langkah ya Lalu adik-adik. keringkan. Nanti adik-adik bisa menonton video ini. Tanganku bersih dan bebas Nah, kuman. selanjutnya di sini saya punya. Nah, tadi kan adik-adik sudah menonton dan juga sudah belajar ya tentang apa itu cuci tangan, terus manfaat dan tujuan cuci tangan, dan juga waktu mencuci tangan, dan juga cara untuk mencuci tangan. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke jajanan sehat. Nah, adik-adik itu mungkin kalau di sekolah atau di TK ini tuh suka jajan yang sembarangan. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu nih, apa sih jajanan sehat itu? Nah, jadi apa itu jajanan sehat? Jajanan sehat itu adalah makanan atau minuman yang bersih, bergizi, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jadi jajanan sehat ini mengandung zat gizi seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Kalau adik-adik masih jajanan di pinggir jalan, terus masih jajan yang goreng-gorengan, yang berwarna, tepung-tepungan, itu tidak termasuk ke dalam jajanan sehat ya. Bagaimana sih cara memilih jajanan sehat itu? Jadi cara memilih jajanan sehat itu yang pertama tuh harus bersih. Nah, bersih itu pastikan jajanan yang adik-adik beli itu kelihatan bersih, tidak ada kotorannya, tidak ada debunya, atau tidak ada benda asingnya, seperti itu ya. Terus yang kedua, jauh dari tempat sampah, got, debu, dan asap kendaraan bermotor. Nah, kalau adik-adik sering jajan di pinggir jalan, mungkin itu tuh sangat tercemari oleh debu dan juga asap kendaraan bermotor. Nah, itu sangat bahaya ya ketika dikonsumsi. Jika sudah terkena debu ataupun asap motor ini, makanan tuh sudah tidak bersih lagi. Yang ketiga tuh tertutup. Jadi pastikan jajan tuh dari tempat atau makanan yang ditutupi, tidak tergeletak atau tidak terbuka, karena itu bisa dicemari oleh debu, asap kendaraan bermotor. Nah, juga yang keempat, tidak bekas dipegang-pegang orang. Nah, kalau adik-adik sering jajan gorengan yang bergeletak di warung-warung itu, biasanya tuh diambil menggunakan tangan. Nah, itu tuh kadang orang yang mengambil gorengan tuh bisa jadi dia tuh sudah mengambil apa, dan itu menyentuh makanan, terus adik-adik makan, itu sangat berbahaya ya. Itu kalau kumannya ikut masuk, terus adik-adik makan, itu bisa menyebabkan diare. Nah, terus yang kelima, tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Nah, biasanya tuh pada anak-anak, terutama pada adik-adik itu lebih senang jajan yang ada warnanya, seperti warna merah, warna biru, warna pink, karena terlihat lucu. Nah, padahal itu tuh sangat bahaya jika pewarna yang mereka gunakan itu dari pewarna yang pewarna buatan, bukan dari pewarna makanan yang bisa kita konsumsi. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang keenam, masih segar. Jadi kadang ada penjual yang menjual makanan tuh dari sisa kemarin yang tidak laku, terus diangetin lagi. Nah, itu tuh bahaya ketika dimakan sama adik-adik ya. Nah, terus yang ketujuh tuh tidak digoreng dengan menggunakan minyak goreng yang sudah keruh. Biasanya adik-adik ketika jajan telur gulung, jajan cilor, atau jajan yang lainnya yang digoreng-goreng tuh biasanya si abang-abangnya tuh pakai minyak yang udah keruh. Nah, itu tuh jangan ya adik-adik. Pastikan adik-adik pilih jajanan yang mungkin digorengnya tuh pakai minyak yang bagus, jangan pakai minyak yang udah keruh. Itu sangat bahaya jika dikonsumsi. Terus yang kedelapan, tidak mengandung zat pemanis, pengawet, penyedap, dan juga pewarna buatan seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, terus yang kesembilan, tidak bau dan tidak apak atau tengik ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau makanannya itu sudah nggak segar, itu bisa jadi makanan itu tuh basi. Nah, ketika adik-adik makan makanan basi, itu sangat bahaya. Adik-adik bisa sakit perut, terus bisa kena diare, dan juga bisa kena tipes ya. Terus tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, biasanya itu ketika adik-adik jajan tuh biasanya dikasih kertas
bekas tulisan atau bekas koran itu sangat bahaya karena mengandung tinta ya. Nah, ketika tintanya itu ikut dimakan, nah itu tuh bisa menyebabkan sakit perut juga, dan itu bisa membuat keracunan atau bisa berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, dikemas dengan plastik atau kemasan yang bersih dan aman. Nah, itu sangat wajib ya. Karena ketika dikemas dengan plastik dan juga tempat yang aman, itu risiko terkena debu atau asap kendaraan motor itu sangat minim. Dan juga lihat tanggal kadaluarsa. Dan jika adik-adik belum mengerti, mungkin ini bisa adik-adik sampaikan kepada mama atau kepada papanya ketika jajan di warung. Mungkin di toko itu biasanya tuh yang jualnya tuh tidak mengecek tanggal expire atau tanggal kadaluarsanya. Nah, itu adik-adik bisa komunikasikan kepada orang tua adik-adik itu supaya ketika jajan di warung tuh dilihat tanggal kadaluarsanya apakah masih bisa dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri jajanan sehat. Yang pertama tuh bebas dari lalat, kecoa, dan binatang yang lain yang dapat membawa kuman penyakit. Nah, itu sebabnya tadi kita harus memilih makanan yang tertutup ya, tidak tergeletak atau tidak terbuka, karena kita tidak tahu dari lalat, kecoa, atau binatang seperti tikus ini tuh mereka tuh sudah menghinggapi apa saja. Terus nanti setelah hewan itu menghinggapi kotoran, terus hinggap di makanan yang adik-adik makan, itu sangat berbahaya karena nanti kuman itu ikut termakan, terus adik-adik bisa diare, sakit perut ya. Terus bebas dari kotoran dan debu lain yang sudah tadi saya jelaskan ya, tidak terkena asap motor, tidak terkena debu. Dan terus yang ketiga, makanan yang dikukus, direbus, tidak mengandung banyak minyak. Nah, kalau adik-adik sering makan makanan yang banyak minyaknya itu sangat berbahaya. Nanti adik-adik sakit tenggorokan, terus batuk-batuk. Usahakan jajannya itu yang direbus atau yang dikukus. Terus yang keempat, disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih. Jadi jangan jajan yang alasnya itu kotor atau mungkin bahkan tidak menggunakan alas ya. Nah, selanjutnya di sini saya ada video animasi tentang cara sikat gigi yang baik dan benar. Adik-adik sudah belajar tentang jajanan sehat, tentang cuci tangan, dan juga adik-adik sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan adik-adik melalui video animasi ini untuk menyikat gigi yang baik dan benar. Berkumur sampai bersih. Lakukan tiap hari pada pagi dan malam. Selanjutnya di sini bersih, saya bebas ada dari video kuman. animasi tentang cara sikat gigi yang baik dan Jangan benar. lupa gosok Sebelumnya gigi kan pakai adik-adik pasta sudah gigi belajar ya. tentang jajanan sehat, tentang cuci tangan, dan juga adik-adik sudah tahu. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham? Tadi saya sudah menjelaskan 3 teori ya. Yang pertama ada cuci tangan, jajanan sehat, terus yang terakhir adik-adik belajar untuk menggosok gigi. Nah, itu tuh harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mulai sekarang tidak lagi jajan sembarangan, tidak lagi tidak mencuci tangan, dan tidak lagi tidak menggosok gigi. Ketiga itu harus dilakukan. Nah, untuk promosi kesehatannya sudah cukup. Mungkin saya akan menyimpulkan dari beberapa materi ini. Jadi kesimpulannya, PHBS ini mencakup 3 aspek utama, yaitu mencuci tangan, memilih jajanan sehat, dan menyikat gigi yang baik dan juga benar. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir membantu mencegah penyebaran penyakit. Memilih jajanan sehat yang bersih dan bergizi penting bagi kesehatan tubuh, dan juga menyikat gigi 2 kali sehari secara benar, mencegah gigi berlubang, dan juga menjaga kesehatan gigi serta gusi. Terus dengan menerapkan PHBS ini, terutama untuk anak-anak atau adik-adik, dapat menghindari berbagai penyakit dan menjalani hidup yang sehat. Jadi tidak ada lagi diare, tidak ada lagi tidak tahu mencuci tangan, tidak ada lagi jajan sembarangan, jajan kotor. Jadi setelah ini adik-adik harus hidup sehat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.